Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renas Willy Roda dengan NIM 20201137 akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran studi kasus pada Shopee Indonesia. Latar belakang teknologi e-commerce, pergeseran pola belanja masyarakat. Salah satu tempat kegiatan belanja yang konvensional adalah dengan datang ke toko barang dan jasa. Adanya teknologi internet, pola belanja masyarakat bergeser. Kegiatan belanja dengan menggunakan teknologi internet dikenal dengan istilah online shopping. Belanja secara daring atau online dapat diakses melalui aplikasi digital yang dikenal dengan istilah aplikasi e-commerce. Shopee e-commerce jawara Asia Tenggara. Shopee mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2015. Shopee menjadi e-commerce dengan jumlah transaksi terbanyak kedua setelah Tokopedia. Pada saat kuartal pertama atau per bulan Januari sampai Maret 2019, jumlah transaksi Shopee di Indonesia menyentuh angka 20,1 triliun rupiah. Secara tidak langsung, Indonesia menyumbang 2/3 dari total transaksi Shopee secara keseluruhan di Asia Tenggara yang sebesar 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 50,4 triliun rupiah. Hal ini menjadikan Shopee menduduki urutan kedua e-commerce Indonesia setelah Tokopedia. Gambaran umum perusahaan. Pada tahun 2015, yaitu asal mula marketplace Shopee resmi diperkenalkan di Singapura di bawah naungan Garena atau berubah nama menjadi Sea Group. Pada bulan Desember tahun 2015, PT Shopee Indonesia merambah ke Asia Tenggara, yaitu ke Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia, dan menjadi visi untuk menjadi C2C Mobile Marketplace nomor 1 di Asia Tenggara. Dan Shopee Indonesia di bawah naungan PT Shopee International Indonesia hingga sekarang aplikasinya sudah diunduh oleh lebih dari 100 juta pengguna. Analisis lingkungan pemasaran. Shopee di dalam mencapai visi dan misi memerlukan adanya strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal melalui suatu analisis, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Kekuatan atau strengths merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kelemahan atau weakness merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya suatu perusahaan terhadap pesaingnya yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 3. Peluang atau opportunities merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. 4. Ancaman atau threats merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Analisis faktor internal terdapat dua, yaitu strength dan weakness. Strength 1. Dapat menjadi opsi sumber pendapatan utama karena makin populer. 2. Memiliki jaringan penjual atau owner barang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. 3. Adanya fitur chat. 4. Katalog barang hampir lengkap dengan harga variatif. 5. Memiliki kupon undian dan promo menarik di waktu tertentu. 6. Modal relatif kecil. 7. Sudah bekerjasama dengan jasa pengiriman profesional. Weakness 1. Jangkauan masih terkendala akses internet. 2. Beberapa penjual atau admin kurang menanggapi pertanyaan. 3. Deskripsi barang yang disajikan belum lengkap dan foto barang dan tidak sesuai. 4. Kesalahan dalam proses pengiriman barang konsumen. 5. Biaya ongkir mahal. Analisis faktor eksternal. Opportunity dan threats. Opportunity 1. Bisa melakukan ekspansi. 2. Adanya sistem COD atau cash on delivery atau bayar di tempat. 3. Transaksi tersedia 24 jam setiap hari. Threats 1. Maraknya kasus penipuan jual beli online. 2. Sistem COD menimbulkan konflik terkait ketidaksesuaian barang. 3. Adanya kompetitor yang terus berkembang dan berinovasi. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Segmentasi pasar adalah suatu proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda
berdasarkan kebutuhan dan karakteristiknya. Targeting. Penentuan pasar sasaran atau targeting adalah suatu proses memilih dan menentukan satu atau lebih segmen pasar yang akan dituju. Dengan kata lain, targeting adalah suatu proses memilih target yang tepat bagi produk atau jasa perusahaan. Positioning. Penentuan posisi pasar atau positioning adalah suatu tindakan untuk mengatur produk agar menempati posisi yang tepat, berbeda dan dibutuhkan oleh konsumen daripada produk pesaing. Positioning adalah menciptakan image produk yang baik dalam benak konsumen, sehingga konsumen dapat membedakan produk perusahaan dengan lebih baik daripada produk pesaing. Peningkatan efektivitas pemasaran. Perusahaan bisa menempatkan diri pada posisi menguntungkan dan meningkatkan daya tarik konsumen atau pembeli saat memasarkan produknya. Strategi positioning pasar yang efektif. Positioning berdasarkan manfaat, yaitu memposisikan produk sebagai pemimpin dalam manfaat tertentu. Positioning berdasarkan atribut, yaitu memposisikan produk berdasarkan atribut seperti desain, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Positioning berdasarkan kategori produk, yaitu memposisikan produk sebagai pemimpin dalam kategori produk, misalkan makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan lain sebagainya. Positioning berdasarkan harga dan kualitas, yaitu memposisikan produk berdasarkan harga dan kualitas terbaik. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning Shopee. Segmentasi. Demografi e-commerce Shopee ditujukan untuk masyarakat di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Adapun segmentasi dari Shopee adalah untuk semua kalangan baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Targeting. E-commerce Shopee ini sasaran pasarnya adalah pria dan wanita. Namun aplikasi belanja ini justru lebih populer di kalangan wanita. Shopee juga berusaha untuk menggait konsumen pria sebagai pasarnya melalui mensel. Positioning. Dari berbagai macam e-commerce, Shopee merupakan salah satu online store yang terpercaya serta memiliki cara promosi yang berbeda dari online store yang lainnya. Aplikasi ini dengan berani mengklaim memiliki harga termurah dibanding saingannya. Selain murah, Shopee telah menjadi marketplace yang bekerjasama dengan banyak brand ternama yang menyediakan beragam jenis produk dan kebutuhan penggunanya. Strategi produk. Menurut Accessory, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi. Menurut Sunyoto, dalam strategi produk ini meliputi 1. Berdasarkan atribut, ciri-ciri, atau manfaat bagi pelanggan. Hal ini dapat terlihat pada upaya mengasosiasikan suatu produk dengan atribut tertentu, karakteristik khusus, atau dengan manfaat bagi pelanggan. 2. Berdasarkan harga dan kualitas. Harga dan kualitas memegang peran penting dalam positioning yang berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat harga tinggi atau sebaliknya, menekankan harga murah sebagai indikator nilai. 3. Berdasarkan aspek penggunaan atau aplikasi. Misalnya, yogurt diposisikan sebagai minuman yang menyehatkan. Jasa telepon, AT atau T pernah meluncurkan iklan yang menekankan komunikasi dengan orang-orang yang dicintai melalui kampanye, atau reach out and touch someone. 4. Berdasarkan pemakai produk. Dengan mengkaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai. Misalnya, seri Walkman Sony memiliki berbagai macam model untuk bermacam-macam pemakai yang berbeda, mulai dari yang amatir sampai profesional. Analisis strategi produk. Tampilan aplikasi ramah pengguna. UI atau UX aplikasi mobile Shopee mudah digunakan oleh berbagai kalangan, umur, dan latar belakang pendidikan. 2. Fitur chat sebagai sarana berkomunikasi antara seller dan calon customer. Fitur ulasan dan rating toko. Fitur ulasan dari penjual juga menjadi salah satu daya tarik untuk pelapak dapat menggunakan Shopee. Penulis ini menemukan bahwa fitur ulasan dari penjual dapat dijadikan sebagai komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Sehingga pada saat ingin membeli, rating toko tidak terkena imbas akibat rating rendah yang diberikan oleh pembeli, dan calon pembeli berikutnya dapat melihat ulasan dari dua belah pihak. Produk yang tersedia beragam
beragam dengan harga bersaing. Mulai dari perlengkapan rumah tangga hingga produk kecantikan tersedia di sini. Analisis strategi harga, yaitu 1. Adanya promo gratis ongkir seluruh Indonesia. 2. Pesta diskon pada waktu tertentu. 3. Potongan khusus pembayaran via Shopee. 4. Fitur filter harga dan garansi harga termurah. 5. Garansi uang kembali jika barang tidak sesuai, cacat atau rusak. Analisis strategi distribusi. 1. Promo penjualan. 2. Peluang menjadi reseller atau dropship. 3. Bekerja sama dengan perusahaan jasa ekspedisi. 4. Pendekatan langsung melalui acara atau event. 5. Penjualan personal. Strategi promosi. 1. Adanya garansi Shopee, gratis ongkir, dan garansi harga termurah. 2. Adanya kampanye Big Shopee Day atau Harbolnas. 3. Menggunakan brand ambassador dari kalangan artis yang sedang viral dan trending. 4. Fitur Shopee Live dan Shopee Streamer Academy atau menggunakan kombinasi full strategi dan fast strategi. 5. Adanya konser idol K-pop. Analisis promosi Shopee. Shopee menerapkan 3 jenis taktik, yaitu competition, demonstration, dan product placement. Strategi Shopee. Dalam penerapannya, Shopee menyelenggarakan K-pop Stream Competition pada tanggal 20-26 Juni 2020 dalam rangka memeriahkan penayangan Kichontas 2020 Summer di Shopee Live. Kichontas 2020 merupakan festival musik K-pop Korea atau Korean Pop atau K-pop yang disiarkan online melalui platform live streaming yang dimeriahkan beberapa artis Korea ternama seperti Gfriend, Jungha, ITZY, Mustaek, dan lain sebagainya. Dalam event tersebut, Shopee mengadakan kompetisi siaran langsung di Shopee Live yang bertema kultur Korea untuk meningkatkan antusiasme penggemar K-pop di Indonesia. Memanfaatkan strategi kompetisi dalam melakukan promosi akan beroleh berbagai manfaat, diantaranya adalah meningkatkan ketertarikan publik terhadap aksi promosi, menambah relasi, dan menjalin hubungan baik dengan publik melalui pemberian hadiah atau penghargaan pada partisipan yang menjadi pemenang kompetisi. 2. Jenis taktik kedua adalah demonstration yang diterapkan Shopee dengan memfasilitasi streamer untuk mempresentasikan pemakaian atau penggunaan produk tertentu dengan menggunakan sudut pandang sebagai seorang konsumen. 3. Terakhir yaitu product placement. Shopee juga menerapkan taktik product placement karena mendefinisikan produk placement sebagai penyisipan produk dari brand tertentu dengan memanfaatkan audiovisual maupun visual melalui platform media massa. Penutupan. Kesimpulan. Shopee sebagai salah satu e-commerce yang telah menembus pasar Asia menerapkan sejumlah taktik strategi pemasaran. Melalui strategi pemasaran, Shopee menggunakan kombinasi antara pull dan pass strategi untuk menumbuhkan loyalitas konsumen. Selain itu juga, program Shopee Streamer Academy menjadi sarana pemasaran internasional Shopee dengan 3 taktiknya, antara lain competition atau penyelenggaraan K-pop Stream Competition, demonstration atau penyajian konten seperti produk review, dan produk placement atau pengemasan konten dalam live stream. Pelayanan pada konsumen, terkhususnya pengguna aplikasi Shopee, juga diperhitungkan dengan memberikan akses pemesanan dan pembelian produk yang praktis. Saran. Hasil dari analisis strategi pemasaran ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.